Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pola yang mirip kalau kita membahas pertanyaan tentang kenapa mayoritas negara-negara Muslim di dunia, tidak terkecuali Indonesia ya, itu sulit untuk menjadi sebuah negara yang maju dan berdaulat begitu. Alih-alih menjadi sebuah kekuatan besar atau superpower yang mampu menandingi kekuatan-kekuatan besar lainnya di dunia, justru negara-negara Muslim di dunia yang sebagian besar ya, tidak semuanya, tapi sebagian besar saya lihat itu memiliki pola yang mirip gitu. Apa pola yang mirip dari negara-negara Muslim itu sehingga sulit untuk maju? Yaitu kekuasaan yang berusaha dipertahankan oleh rezim gitu. Kalau dia misalnya tidak bisa lagi berkuasa, maka dia berusaha untuk melanjutkan kekuasaan itu, apakah melalui anaknya atau melalui tangan-tangannya begitu. Mirip. Apa contoh? Misal ini negara Muslim yang mengaku demokrasi ya gitu. Libya misalnya. Libya itu pernah punya presiden yang berkuasa hampir 40 tahun yang bernama Muammar Gaddafi ya. 40 tahun ya. Dari 69 sampai 2011 itu. Dia berhasil menggulingkan kekuasaan monarki pada waktu itu. Nah, apa janji-janjinya? Dia berjanji ya janji-janji yang biasa kita dengar ya, ingin memajukan Libya menjadi negara yang makmur dan sejahtera begitu ya. Namun faktanya justru dia berusaha mempertahankan kekuasaannya selama puluhan tahun begitu. Ya mungkin saja ada kemajuan ya, tapi kita yang tidak pernah tinggal di Libya, apalagi menjadi warga Libya, kita tidak akan pernah tahu persis seperti apa yang terjadi di Libya selama berpuluh tahun itu di bawah kepemimpinan diktator Muammar Gaddafi gitu. Mesir juga begitu ya. Mesir di era Gamal Abdul Nasser, terus Husni Mubarak ya, Anwar Sadat mungkin agak demokratis ya. Itu polanya sama itu. Diktator gitu. Lanjut ke Suriah juga begitu ya. Hafez Assad mempertahankan kekuasaannya dengan melanjutkan kepada anaknya Bashar Assad yang kemarin tumbang oleh revolusi gitu. Di Irak juga ada Saddam Hussein ya, yang berkuasa lama begitu. Jadi ada pola yang mirip Libya, Mesir, Suriah, Irak. Dan tentu saja kalau kita lihat di Indonesia polanya juga sama begitu. Bung Karno kenapa dia bisa berkuasa 20 tahun gitu. Soeharto kenapa dia berkuasa 32 tahun gitu. Pasca reformasi juga demokrasi yang kita impikan itu hanya berlangsung sebentar gitu. Setelah itu kita kembali ke era-era sebelumnya gitu. Nah, kekuasaan yang terlalu lama ini kenapa bisa langgeng begitu kan? Tidak lain dan tidak bukan para penguasa itu menggunakan tangan-tangannya yang banyak gitu. Media, polisi, tentara, hukum, hakim ya dalam hal ini, dan lain sebagainya, birokrasi dan lain sebagainya gitu. Jadi benar-benar menggunakan seluruh
eh, stakeholder yang ada gitu untuk melanggengkan kekuasaan gitu. Timbul pertanyaan, apa hubungannya dengan eh, kondisi negara yang sulit untuk maju gitu. Eh, Semua orang sudah tahu ya, ketika ada kekuasaan yang berusaha untuk dipertahankan dengan cara apapun gitu ya, dengan menghalalkan segala cara, bahkan dengan tangan yang berlumuran darah sekalipun gitu. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah kekayaan gitu. Kekayaan gitu. Jadi kekuasaan di genggaman, maka jalan untuk meraih kekayaan itu akan mudah gitu. Makanya kekuasaan yang diktator itu cenderung korup gitu. Siapa yang menikmati? Ya orang-orang sekitar itu gitu. Rakyat gimana? Rakyat miskin gitu, sulit, susah gitu. Nah, ini saya bukan berarti membela monarki ya, ini tidak ada hubungannya dengan monarki, demokrasi gitu ya. Jadi mau monarki mau demokrasi, kalau itu hanya stempel, label, ujung-ujungnya diktator ya sama saja gitu. Jadi terserah mau monarki, mau aristokrasi, mau demokrasi, kalau punya tujuan yang mulia untuk memajukan, mensejahterakan rakyat, maka ya oke-oke saja. Toh ideologi itu hanya sebagai alat saja, bukan tujuan gitu. Tapi fakta di lapangan ya, khususnya negara-negara muslim yang kesulitan untuk maju, itu adalah polanya mirip gitu. Kekuasaan kalau bisa seumur hidup gitu. Maka kalaupun dia sudah mati, dia akan berusaha bagaimana anak keturunannya mungkin atau orang-orang dekatnya mungkin yang berkuasa gitu, dan melanjutkan kekuasaan itu selama-lamanya begitu. Nah, kalau sudah terjebak dengan model-model begini, maka ujungnya cuma dua. Pertama, negeri itu akan menjadi negeri yang nestapa. Kedua, revolusi tidak bisa dibendung gitu. Kalau sudah bicara revolusi, ya kita bisa lihat di Suriah gitu ya, perang selama 14 tahun begitu, jutaan orang tewas, puluhan juta orang mengungsi, negaranya hancur begitu ya. Meskipun endingnya sangat baik begitu ya, tapi ada rentang panjang yang berdarah-darah dan mengerikan gitu, dan itu jangan sampai terjadi gitu. Cukuplah Suriah yang mengalami hal itu gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada malam ini. Semoga ini ada manfaatnya sebagai renungan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.